Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga semuanya sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali bertemu dengan saya Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baik Bapak Ibu, sebagai mahasiswa di Universitas Bengkulu, kali ini kita akan mencoba belajar terkait dengan metodologi penelitian. Topiknya adalah apa itu ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan penelitian. Bapak Ibu, bahwa manusia itu hakikatnya adalah selalu ingin tahu, ya, ada sifat curiosity. Maka ketika manusia itu punya masalah, pastinya mereka akan mencari solusi dan mencari jawaban atas apa yang terjadi pada dirinya atau untuk menjawab masalah yang mereka temui. Nah, ketika mereka mencari jawaban itu bisa melakukan dengan menggunakan metode non ilmiah atau bisa juga menggunakan metode yang ilmiah. Nah, ketika kita bicara ilmiah, maka itu adalah metode yang namanya atau hakikatnya adalah sebuah penelitian. Baik, berikutnya ini contoh ketika manusia menghadapi masalah. Contohnya adalah ada masalah Amir sakit perut selama seminggu. Ketika kita menemui masalah Amir sakit perut, maka ada dua pendekatan yang mau kita lakukan untuk memecahkan masalah kenapa Amir sakit perut selama seminggu. Ketika Bapak Ibu menggunakan pendekatan non ilmiah, kemungkinan besar akan pergi ke dukun, penyembuhan, dan kesimpulannya pasti Amir kena guna-guna dari teman atau musuhnya. Jika Bapak Ibu menggunakan pendekatan ilmiah, pastinya akan melakukan cari data di lapangan, Amir makan apa, periksa ke dokter, tes laboratorium, pengobatan, kesimpulannya adalah Amir keracunan. Jadi ketika Bapak Ibu adalah mahasiswa atau termasuk dalam scholar atau termasuk orang-orang yang ilmiah atau cenderung kepada pendekatan ilmiah, maka Bapak Ibu akan melakukan hal-hal ini ketika menghadapi sebuah masalah atau menemui sebuah masalah. Baik, berikutnya pendekatan ilmiah itu harus dirumuskan masalahnya secara jelas dan spesifik. Masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Kemudian jawaban permasalahan didasarkan pada fakta, ya, data itu jelas, datanya adalah fakta, proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar, tidak mengada-ngada, kesimpulannya terbuka untuk diuji oleh orang lain. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan pendekatan ilmiah, pastinya perumusannya kabur, ya. Kemudian masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural. Jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan, tapi jawaban berasal praduga, kira-kira, perasaan, ya. Keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis data secara logis, kemudian kesimpulan tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Contohnya penggunaan akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan secara kebetulan, dan coba-coba pendapatan otoritas ilmiah dan pikiran kritis. Nah, ini adalah ketika Bapak Ibu melakukan pendekatan dua hal, ilmiah dan non-ilmiah. Inilah bedanya. Maka ketika kita sudah memilih pendekatan ilmiah atau menggunakan penelitian, maka kita harus melakukan hal-hal yang menjadi ciri pendekatan ilmiah. Baik, kita bicara apa itu ilmu, ya. Ilmu atau sebutan lainnya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah bangunan atau akumulasi pengetahuan yang diperoleh sepanjang sejarah perkembangan pengetahuan manusia. Ilmu pengetahuan itu dianggap sebagai produk, ya. Contohnya Einstein dengan teori relativitasnya, Newton dengan teori tentang gaya, dan lain-lain. Sementara ketika bicara pengetahuan yang diperoleh melalui prosedur ilmiah, itu sifatnya adalah pasti menggunakan metode ilmiah. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai proses diperoleh secara logis, dasar alasan yang deduktif rasional untuk menjelaskan suatu gejala dan diuji secara empiris sehingga bersifat terbuka. Contoh lainnya ilmu pengetahuan dan teknologi komputer. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa berupa produk, juga bisa berupa proses itu sendiri. Apakah metode ilmiah itu? Metode ilmiah itu adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis yang terdiri atas tahapan kerja, adanya kebutuhan objektif, jadi betul-betul dibutuhkan di lapangan, rumusan masalah, ada pengumpulan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, sampai ke penarikan kesimpulan. Metode ilmiah itu disebut juga dengan logiko-hipotetiko-verifikatif. Sifat metode ilmiah itu harus efisien, ya, kemudian terbuka dan pastinya teruji. Pola pikirnya bisa induktif dan juga bisa deduktif.
Contoh sederhana, induktif itu ada tumbuhan akan mati, hewan akan mati, manusia akan mati. Kesimpulannya semua makhluk hidup akan mati. Ketika kita bicara induktif maka cenderung bicara terkait dengan kualitatif. Tapi kalau dia deduktif, semua manusia akan mati, Aris adalah manusia, Aris akan mati. Ketika kita cenderung ke deduktif cara berpikirnya, maka kita ke kuantitatif. Nah, jadi antara ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian itu adalah saling satu kesatuan. Ya. Metode ilmiah menjadi kerangka dasar kegiatan penelitian, di mana di dalam penelitian akan berisi penerapan metode ilmiah. Bahkan keterkaitan ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian inilah sangat terkait antara tiga hal ini. Jadi ketika kita membuat penelitian akan lahir ilmu pengetahuan. Ketika kita melakukan proses penelitian, itu juga prosesnya secara standar ilmiah. Baik, dasar-dasar penelitian. Jadi penelitian itu adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta. Jadi jelas yang diperoleh fakta-fakta, bukan perasaan. Prinsip-prinsip baik kegiatan untuk penemuan, pengujian, atau pengembangan. Jadi sebenarnya penelitian itu hanya 3. Saudara ingin menemukan, menguji, atau mengembangkan. Ketika kita ingin menemukan, maka ini namanya adalah eksploratif. Ini cenderung ke kualitatif. Ketika kita ingin menguji, maka kuantitatif. Ketika kita pengembangan, namanya R&D. Dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan ini berdasarkan ilmu pengetahuan itu adalah metode ilmiah. Ini adalah bentuknya. Jadi ketika kita explore itu adalah kualitatif, verify dia kuantitatif, ketika develop dia R&D. Daur hidup penelitian itu seperti ini, explore, verify, develop. Ya, ketika kita explore dan verify, maka kita namanya mixed method. Penelitian merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti. Ini ada contohnya, contoh cerita terkait dengan terjadinya sepeda. Ya, dulu awalnya adalah sepeda engkol, kemudian jadi sepeda motor. Untuk sampai sepeda motor berganti-ganti nama itu menggunakan penelitian. Astrea 800 awalnya diverifikasi, identifikasi kekurangan kelebihan, dikembangkan, muncullah Astrea Star. Astrea Star gitu lagi dikembangkan lagi ya. Dicari kelemahan, kekurangannya, kelebihannya, dikembangkan lagi jadi Astrea Prima. Langsung menjadi Astrea Grand sampai Astrea Impreza, dan sekarang hilang ini motor-motor menjadi Matic dan seterusnya. Baik, berikutnya adalah dasar-dasar penelitian. Ini banyak, ada tujuannya ini, kemudian prosesnya ini, taraf kesimpulannya ini, menurut tempatnya ini, ya, pemakaiannya ini, metode pendekatannya ini. Kemudian kebutuhan dasar peneliti jadi bersifat kemampuan keilmuan, bisa masalah, tergantung karena peneliti mempunyai permasalahan yang diteliti. Kalau kemampuan keilmuan, peneliti mempunyai kemampuan di bidang ilmu tertentu. Kemudian kalau daya dukung, peneliti mempunyai cukup sumber daya pendukung, biaya tenaga, dan sarana. Sementara metodologi penelitian, peneliti mampu memilih menggunakan metodologi penelitian yang tepat, jenis dan sumber data, sampling, metode dan alat pengumpulan data, metode analisis data. Etikanya dia harus sopan, ngerti hukum, kemudian dia juga menggunakan moral. Peneliti harus mempunyai etika penelitian, tidak boleh bohong, ya. Boleh salah tapi tidak boleh bohong. Baik, kemudian adalah kriteria seorang peneliti harus kompeten, objektif, jujur, faktual, dan terbuka. Nah, berdekatannya kalau kualitatif itu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sementara penelitian kuantitatif, penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, meramalkan, mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik. Ringkasnya adalah kualitatif itu pastinya explore, ketika kuantitatif dia pasti verify. Baik, ini menurut beberapa teori ya, kualitatif riset menurut Strauss adalah penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Jadi tidak ada angka-angka, bukan berarti tidak ada angka, tidak ada hitungan presentasi ya, tapi angka itu boleh. Kemudian kalau Taylor bilang penelitian kualitatif itu bertujuan mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif berupa tulisan dan lain-lain. Ya, intinya adalah kualitatif itu fenomena, behavior ya. Macam-macam teknik pengumpulan data kualitatif, observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi, dan ini harus terbuka, tidak disiapkan jawabannya oleh si peneliti. Sementara kuantitatif itu adalah dia berdasarkan dari filsafat positivisme, menekankan fenomena objektif, mengambil jarak antara